Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad, tanggal 3 Safar tahun 1442 Hijriah atau 20 September tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau adalah salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang lahir pada tahun 1115 Hijriah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan bab yang kedua yang ada di halaman 8. Bab yang kedua ini tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Di sini kita lihat ada beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil yang pertama, dalil dari Al-Quran surat Al-An'am ayat 82 menerangkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Kemudian dalil yang kedua, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, kemudian bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, Nabi Isa adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam berupa kun fayakun, maka jadilah itu Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa adalah ruh yang Allah ciptakan sebagaimana roh-roh yang lainnya. Kemudian bersaksi bahwasannya surga benar, neraka benar, maka akan Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis Idban radhiyallahu anhu di halaman 9 menerangkan kepada kita bahwasanya Allah akan mengharamkan bagi neraka, Allah haramkan kepada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh masuk neraka. Dia mengucapkan itu mengharap wajah Allah. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang keempat, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menerangkan kepada kita bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, ajarkan kepadaku kalimat yang aku bisa berdoa dengannya dan aku bisa mengingatmu dengannya. Ajarkan kepadaku sesuatu tersebut." Maka Allah berkata, katakan la ilaha illallah wahai Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ya Rabb, semua hambamu berkata demikian. Artinya Nabi Musa pengen sesuatu yang khusus.
Akan tetapi Allah mengatakan, wahai Musa, seandainya langit yang 7 seisinya selain aku, kemudian juga bumi yang 7 itu kalau ditaruh di satu timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan yang lain, maka pastinya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di halaman 10, menerangkan kepada kita, Allah berfirman, wahai anak Adam, sekiranya engkau datang dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang menemui aku tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka akan aku sambut engkau dengan ampunan sebesar bumi juga. Jadi kalau datang kepada Allah dengan dosa sebesar bumi namun tidak syirik, akan disambut oleh Allah dengan ampunan sebesar itu juga. Ini dalil-dalilnya. Sengaja saya tidak bacakan naskah Arabnya karena sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Langsung kita masuk, perhatikan halaman 10, kandungan bab ini. Yang pertama, kemarin sudah kita sebutkan terkait luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karunia Allah itu luas. Asalnya dari mana? Asalnya bisa diperhatikan di halaman yang ke-8. Di halaman yang ke-8, perhatikan dalil yang kedua, kemudian baris yang ketiga, kalimat yang terakhir, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Akan Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Maka ini menunjukkan luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya orang yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kemudian dia bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, Nabi Isa adalah kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, kun fayakun, sehingga jadi itu Nabi Isa. Nabi Isa adalah ruh yang diciptakan oleh Allah sebagaimana ruh-ruh yang lain. Kemudian dia bersaksi surga itu ada, neraka itu ada. Kalimat yang jadi patokan adalah Allah akan masukkan dia sesuai dengan amalnya. Ini menunjukkan luasnya karunia Allah. Orang asal bersaksi demikian, pasti dia masuk surga sesuai dengan amalnya. Kemudian yang kedua, kita balik lagi ke halaman 10. Kandungan bab ini yang kedua, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Taunya dari mana pahala tauhid itu banyak? Lihat di halaman 9. Lihat di halaman 9, dalil yang kedua, baris yang keempat, kalimat yang terakhir, bunyinya malat bihinna la ilaha illallah. Akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sebelumnya kita tahu kalau langit yang 7 beserta isinya selain Allah, kemudian bumi yang 7 ditaruh di satu timbangan, sementara kalimat la ilaha illallah ditaruh timbangan yang lain, maka lebih berat la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan apa? Lihat halaman 10 nomor 2. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta yang kita miliki itu enggak seberapa. Harta yang kita miliki itu enggak seberapa. Kita punya apa? Punya motor keren, punya mobil keren, punya rumah. Ini ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekiranya langit seisinya selain Allah, bumi seisinya, bukan cuma mobil kita, rumah kita, motor kita, duit kita, itu enggak seberapa harganya dibandingkan dengan la ilaha illallah. Itu lebih berat la ilaha illallah, menunjukkan banyaknya pahala la ilaha illallah.
yang menunjukkan banyaknya pahala la ilaha illallah. Ini juga kalau kita mau kritisi lebih dalam, ini menunjukkan keutamaan ilmu yang begitu besarnya. Orang yang hartanya banyak sebanyak-banyaknya tanpa ilmu tidak manfaat harta yang dia miliki. Maka kebahagiaan itu ada pada poin ini. Seorang yang berilmu, dia akan merasakan kebahagiaan walaupun hartanya segitu-segitu aja. Dalam artian hartanya segitu, mungkin hartanya melimpah banyak, bahagia. Hartanya segitu-segitu pas-pasan juga, dia akan merasakan kebahagiaan. Kalau saya tidak salah, pernah kita sampaikan, orang-orang yang dia jalan-jalan ke sana kemari, orang-orang yang dia goes naik sepeda, beli sepeda mahal-mahal, apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah kebahagiaan. Akan tetapi kadang-kadang kita saksikan sebagian orang sudah goes sepeda mahal, sudah jalan-jalan ke sana kemari, kemudian dia sudah tamasya, pernah pergi ke sana, pernah pergi ke sini, pernah ziarah ke sana, ziarah ke sini, akan tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang yang dia minum minuman keras, tujuannya satu, agar dia bahagia. Akan tapi kebahagiaan bukan di situ. Kebahagiaan adalah ketika seseorang memahami ilmu yang benar dan dia mengamalkannya. Adapun di sini poinnya adalah banyaknya pahala tauhid, karena Allah menyebut kalau sekiranya langit seisinya selain Allah, bumi yang 7 ditaruh di satu timbangan dengan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satunya lagi, otomatis lebih berat kalimat la ilaha illallah, menunjukkan banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 3 kita perhatikan. Selain itu, tauhid juga menghapuskan dosa-dosa. Selain itu, tauhid juga menghapuskan dosa-dosa. Taunya dari mana tauhid menghapus dosa-dosa? Lihat dalil yang ada di halaman 10. Baris yang kedua. Kalimat yang terakhir, apa bunyinya? La ataituka bi qurabiha magfirah, akan aku sambut engkau segitu juga dengan ampunan. Bunyi lengkapnya, orang bertemu dengan Allah bawa dosa sebesar bumi dosa, sebanyak bumi dosa yang dia bawa. Akan tapi dia orang yang mentauhidkan Allah, dia tidak berbuat kesyirikan, Allah sambut dengan ampunan sebanyak bumi juga ampunannya, sebesar bumi juga ampunannya. Maka ini menunjukkan apa? Tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa. Maka jadilah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Dan terus kita belajar terkait tauhid dan kesyirikan agar kita fokus mentauhidkan Allah dan jangan sampai kepleset kepada kesyirikan. Kemudian yang keempat, kandungan bab ini, tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am mana? Surat Al-An'am di halaman 8. Dalil pertama, lihat surat Al-An'am ayat berapa? Ayat 82. Allah mengatakan alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka dapat keamanan. Wahum muhtadun, mereka dapat hidayah. Lihat lagi di halaman 10. Poin nomor 4 bunyinya apa? Tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Apa tafsirnya? Lihat di catatan kaki. Ayat ini menunjukkan keistimewaan tauhid dan keuntungan yang diperoleh darinya dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan menunjukkan pula bahwa syirik adalah perbuatan zalim yang dapat membatalkan iman jika syirik itu akbar, atau mengurangi iman jika syirik itu asgar. Berarti orang beriman tidak mencampur iman dengan kezaliman, maksudnya tidak mencampur iman dengan kesyirikan. Ketika syiriknya syirik akbar, maka imannya bisa batal. Tapi kalau syiriknya adalah asgar, maka imannya kurang. Kalau sebagian jamaah ingat, kemarin ada jamaah kita yang bertanya, ada orang Islam tapi
akidahnya tidak benar, maka bagaimana jadinya? Ada kemarin jamaah kita yang bertanya demikian. Ini termasuk bagian dari jawabannya. Kalau akidahnya menyimpangnya perkara yang besar, maka imannya bisa batal. Tapi kalau akidahnya menyimpangnya perkara yang kecil, maka akidahnya tidak batal, akan tapi akidahnya kurang. Maka terkait tafsir ayat dalam surat Al-An'am, tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud tafsirnya adalah kesyirikan. Itu maksud penjelasannya. Kemudian kita lihat nomor 5. Ya, perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis Ubadah. Perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis Ubadah. Mana hadis Ubadah? Hadis Ubadah di halaman 8. Hadis Ubadah di halaman 8. Dalil yang kedua, hadis Ubadah bin Samit. Apa perkara 5 itu? Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Yang kedua syahadat Muhammad abduhu wa rasuluhu. Yang kedua syahadat Muhammad abduhu wa rasuluhu. Yang ketiga syahadat Nabi Isa juga abduhu wa rasuluhu. Kemudian Nabi Isa adalah kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, kun fayakun. Kemudian Nabi Isa adalah ruh yang Allah ciptakan. Nabi Isa adalah ruh yang Allah ciptakan. Ini masuk satu paket yang ketiga. Jadi yang pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua syahadat Muhammad abduhu wa rasuluhu, yang ketiga syahadat Isa abduhu wa rasuluhu, dan seterusnya. Yang keempat syahadat surga itu benar, yang kelima syahadat neraka itu benar. Maka kita kembali lagi ke halaman 10. Poin nomor 5, perhatikan kelima masalah tersebut dalam hadis Ubadah. Dan masalah yang dimaksud yang tadi disebutkan. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua syahadat Muhammad abduhu wa rasuluhu, yang ketiga syahadat Nabi Isa abduhu wa rasuluhu, kemudian yang keempat surga benar, yang kelima neraka itu benar. Ini perhatikan kelima masalah ini. Itu maksud penulis rahimahullah. Kemudian yang keenam, kita lihat yang keenam. Apabila Anda pertemukan antara hadis Ubadah, kemudian hadis Utban, hadis Itban, dan hadis yang sesudahnya, akan jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah, dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Di sini kita lihat dulu hadis Ubadah, hadis Itban, dan sesudahnya. Hadis Ubadah yang mana? Hadis Ubadah dalil yang kedua tentang 5 hal, 5 syahadat yang diperhatikan. Kemudian hadis Itban dalil yang ketiga, Allah haramkan neraka, Allah haramkan bagi neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Syaratnya adalah mengharap wajah Allah. Artinya dia niatnya ikhlas. Kemudian yang hadis setelahnya, maksudnya hadis yang terakhir, bertemu Allah namun tidak syirik. Hadis setelahnya maksudnya hadis yang terakhir yang ada di halaman 10, bertemu Allah namun tidak syirik. Maka kalau kita gabungkan itu semua, lihat lagi di halaman 10. Akan jelas bagi kita pengertian kalimat la ilaha illallah. Pengertian kalimat la ilaha illallah dan kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Apa pengertiannya? Kalimat la ilaha illallah harus dasarnya adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah ikhlas. Kemudian kita lihat, ketika orang itu mengharap wajah Allah, ketika orang itu ikhlas, berarti apa? Mengharuskan orang itu beramal soleh, karena dia pengen ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar tauhid tanpa amal soleh, lebih mengedepankan hawa nafsu. Kalau lebih mengedepankan hawa nafsu, jadinya apa? Tersesat. Lihat ungkapan terakhir di poin nomor 6. Orang-orang yang tersesat
dengan apa? Atau karena apa? Karena hawa nafsunya. Menunjukkan tadi ketika digabung harus dasarnya ikhlas dan harus ada amal soleh, tidak mengedepankan hawa nafsu. Amal soleh yang dimaksud adalah amal soleh sesuai yang datang keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada keterangannya, bukan amal soleh namanya. Dan setiap amal soleh pasti ada keterangannya dari Nabi SAW. Kalau tidak ada, kita butuh penjelasan para ulama agar mereka menunjukkan kepada kita di mana ini penjelasannya. Kalau tidak ada penjelasannya, maka bukan amal soleh namanya dan tidak boleh dipaksa-paksakan menjadi amal soleh. Walaupun pakainya Quran, walaupun pakainya zikir-zikir, kalau tidak ada dasarnya, tidak ada keterangannya dari Rasulullah, maka bukan amal soleh namanya. Dan dasar itu pasti ada, kita butuh keterangan para ulama, bukan orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya sehingga yang ada cocokologi, dikeluarkan dari Quran, dikeluarkan dari sunnah, kemudian menunjukkan nih dasarnya, buktinya ada, padahal penjelasan para ulama tidak demikian. Maka kita hati-hati dalam masalah ini. Kemudian yang ketujuh lihat, perlu diingat persyaratan yang dinyatakan dalam hadis idban, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. Mana hadis idban? Hadis idban di halaman 9. Dalil yang pertama, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis idban, catatannya adalah neraka akan diharamkan orang yang berkata la ilaha illallah, haram masuk neraka. Dengan catatan apa? Dia katakan la ilaha illallah mengharap wajah Allah. Tidak hanya sekedar ucapan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak. Akan tetapi catatan penting harus mengharap wajah Allah. Niatnya ikhlas karena Allah. Kenapa demikian? Karena orang-orang munafik di zaman Nabi SAW mereka mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi kalimat itu tidak manfaat buat mereka. Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfari minan nar. Orang munafik ada di kerak neraka. Kalau ketel buat masak nasi itu panas, nasi di atas-atasnya pada matang, yang paling panas bagian bawah, keraknya. Maka orang munafik diancam oleh Allah berada di kerak neraka. Sehingga titik terpenting syaratnya adalah ikhlas, tidak sekedar hanya ucapan saja. Ikhlas di sini ingat, namanya adalah atau maksudnya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Lihat kisah detik-detik wafatnya Abu Thalib. Ketika datang Nabi SAW, kemudian dituntun untuk berkata la ilaha illallah. Abu Thalib itu paham, kalau sudah bilang la ilaha illallah, dasarnya harus ikhlas, harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Di situ ada Abu Jahal di antaranya. Tidak mau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah karena dia tahu rentetan konsekuensinya. Berbeda dengan sebagian orang sekarang yang mungkin kalau ada orang kafir bilang la ilaha illallah enteng aja di mulut, karena dia tidak tahu rentetan konsekuensinya. Maka itu enggak dianggap ucapan la ilaha illallah itu. Yang dianggap adalah tatkala diucapkan dengan ikhlas, konsekuensinya, rentetan hukumnya dia harus beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh datang lagi ke Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka di sini poin terpenting, lihat nomor 7, yang jadi patokan adalah ikhlas dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 8, perhatikan, para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah. Lihat di sini adalah yang ada di halaman 9. Dalil yang kedua, nabinya Nabi Musa ketika minta sama Allah sesuatu buat dipakai zikir, buat dipakai berdoa, sama Allah diajarin la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, banyak orang yang bilang la ilaha illallah, pengen sesuatu yang khusus, akhirnya diingetin sama Allah. La ilaha illallah kalau ditaruh di satu timbangan, langit seisinya selain Allah, bumi yang 7 ditaruh di satu timbangan lagi, tetap berat la ilaha illallah. Maka lihat bunyi poin 8 apa? Para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah. Apalagi yang lain, apalagi kita-kita yang bukan nabi, perlu diingatkan
tentang keistimewaan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan ciri atau dasar aliran sesat. Ya, karena takutnya ya ada orang yang salah ngomong. Di antara ciri teroris kajiannya kajian la ilaha illallah. Ini salah besar. Karena la ilaha illallah memiliki keutamaan yang istimewa yang para nabi aja perlu diingatin, apalagi kita-kita. Kadang-kadang kita lupa. Yang sering diingetin di mimbar apa? Kalau sedekah sekian, pahalanya sekian. Kemudian kalau amalan ini, pahalanya adalah ini. Kita juga perlu diingatin keistimewaan amalan tauhid, keistimewaan la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Musa, seorang nabi diingetin, apalagi kita yang bukan nabi. Kadang-kadang kita lupa, dan itu terbukti di kehidupan keseharian kita yang sering diiklankan di mimbar-mimbar, sedekah. Lupa diiklankan itu la ilaha illallah. Maka ini perlu kita ingat. Kemudian yang kesembilan, bahwa berat timbangan la ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut ringan timbangan kebaikannya. Ya, di sini diingatkan bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu banyak yang ngomong, banyak yang mengucapkan. Tapi bersamaan dengan itu, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata mereka ringan timbangannya. Maka di sini kita ingat, yang jadi patokan adalah bukan orang yang ngucapin la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang ngucapin la ilaha illallah kadang-kadang dia tidak memenuhi syaratnya. Sementara kalimat la ilaha illallah syarat dan ketentuan berlaku. Di sini bunyinya ya, kita diingatkan. Ada orang ngucapin la ilaha illallah tapi timbangan amalnya kok ringan. Maka di sini patokannya bukan orang yang ngucapin la ilaha illallah. Patokan yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Karena orang yang ngucapin la ilaha illallah kadang-kadang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Dia bilang la ilaha illallah tapi dia masih begini, begitu dan seterusnya. Sehingga amal dia ringan. Berarti yang salah siapa? Orangnya, bukan kalimat la ilaha illallahnya. Kalau kalimat la ilaha illallahnya udah benar, dia lebih berat dibandingkan langit yang 7 seisinya selain Allah dan dibandingkan dengan bumi yang 7. Sehingga nanti jangan ada yang nanya, banyak orang ngucapin la ilaha kok amalnya ringan. Terus gimana? Maka yang jadi patokan bukan orang yang ngucapin la ilaha illallah, karena dia kadang-kadang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Tapi yang jadi patokan adalah kalimat la ilaha illallahnya. Kemudian yang ke-10, ya kita perhatikan yang ke-10, dinyatakan bahwa bumi itu 7 lapis seperti halnya langit. Ya, dinyatakan bahwasanya bumi itu 7 lapis seperti halnya langit. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya di Quran itu tidak disebutkan secara jelas-jelas. Di Quran itu tidak disebutkan secara jelas-jelas ya bahwasannya bumi itu ada 7. Tidak disebutkan secara jelas-jelas. Cuma disebutkan yang jelas itu langit ada 7. Allah sebut dalam surat Al-Mu'minun ayat 86. Qul man rabbus samawati saba. Katakanlah siapa yang memiliki atau siapa Tuhannya langit yang 7. Allah sebutkan untuk langit jelas-jelas ada 7. Tapi kalau untuk bumi tidak. Allah hanya mengisyaratkan saja dalam surat At-Talaq ayat 12. Kalau 7 itu bahasa Arabnya sab'ah. Tadi dibilangnya qul man rabbus samawati saba. Katakan siapa Tuhannya langit yang 7. Ini jelas kalau langit dibilangnya 7. Tapi kalau bumi ternyata tidak demikian. Bumi hanya diisyaratkan saja dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan langit yang 7. Wa minal ardi mislahun, semisal. Dan bumi juga semisal. Berarti apa?
Di sini tidak disebutkan secara jelas bumi itu ada 7. Cuma bahasanya semisal. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan ya, secara zahir kalau dibahasakan semisal itu nggak ada bedanya langit sama bumi, nggak ada bedanya. Kalau secara zahir, baik itu bentuknya, kondisinya, tingginya dan seterusnya, itu secara zahir. Dan termasuk di dalamnya secara jumlah. Itu kalau kita mau lihat di dalam Al-Quran. Tapi ternyata ada di dalam As-Sunnah perkataan bumi itu 7 lapis secara jelas. Saya kira sebagian pernah dengar dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, manik tato ashibron minal ardi zulman, barang siapa yang dia nyolong tanah walaupun sejengkal, zolim, tuwiqahu yaumal qiyamah min sabi aradin, maka hari kiamat nanti dia bakal dikalungin bumi yang 7 lapis. Maka ini jelas-jelas hadis menjelaskan bumi itu ada 7 lapis. Kesimpulannya, kita tidak menilai kecuali yang datang dari Quran dan Sunnah. Sementara secara zahir disebut bumi itu 7 lapis, berarti ini sebagai dasar ada dalil menunjukkan bumi itu 7 lapis. Ya, Taib. Sudah waktu azan. Hasil obrolan terakhir saya dengan pengurus, azan, kita azan dulu. Setelah azan boleh dilanjut. Alhamdulillah. Ya, silakan muazin azan dulu. Setelah azan baru kita lanjutkan, insyaallah malam ini selesai. Mana muazin? Azan. Nggak ada yang azan? Fadal. Matin. Keluar mas. Yang luar mungkin. Ya. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, karena ini baru perdana, habis azan kita lanjut, saya kasih kabar gembira dulu. Ada riwayat datang dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atau dari Imam Malik. Saya lupa antara keduanya. Jadi kejadiannya adalah lagi belajar sama salah seorang muridnya sampai azan zuhur. Setelah azan zuhur, muridnya beres-beres. Pengen ngapain? Pengen sholat qobliyah zuhur. Kita semua tahu ada sholat qobliyah zuhur. Kemudian sama Imam Malik atau Imam Ahmad tadi, itu ditegur. Kamu mau ngapain? Dia bilang, wahai imam, ini sudah azan zuhur, mau sholat qobliyah. Kemudian kata beliau, diingatkan bahwa ketahuilah bahwasanya antara yang ingin engkau lakukan salat qobliyah dibandingkan dengan yang lagi kita lakukan talabul ilm, itu lebih jauh manfaatnya talabul ilm. Karena salat qobliyah manfaat buat diri sendiri, sementara talabul ilm manfaatnya buat rame-rame. Belum lagi para ulama mengatakan al ilmu la ya'diluhu syai'un, ilmu itu nggak ada yang menandinginya. Salat sunnah masih lebih mulia ilmu. Idza sahhatin niyah, dengan catatan asal niatnya benar. Para ulama menjelaskan niatnya benar bagaimana kita mengangkat kebodohan dari diri kita dan kita mengangkat kebodohan dari yang lain. Belum lagi secara dalil umum, Nabi menyebutkan orang yang biasa salat qabliyah, insya Allah dikala dia tidak salat qabliyah karena ada majelis ilmu dan seterusnya, sudah dihitung dapat pahala salat qabliyah insya Allah. Karena dia ada halangan, karena terbiasa demikian. Ini kabar gembira yang saya maksudkan, motivasi. Jadi jangan kecewa kita tidak salat qabliyah, insya Allah akan terhitung yang biasa melakukan ada pahala salat tersebut. Apalagi kalau kita mau melihat ternyata salat qabliyah ada 2. Ada salat yang qabliyah sunnah muakkad, ada sunnah muakkadah, ada ghairu muakkadah. Qabliyah isya termasuk ghairu muakkadah. Bukan kita ingin meremehkan sunnah, tidak, hanya untuk pengetahuan saja. Kita lanjutkan di nomor 11. Lihat di halaman 11. Langit dan bumi ada penghuninya.
Siapa penghuninya? Semua kita tahu, penghuninya adalah para malaikat. Kemudian yang ke-12, menetapkan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah di sini apa? Lihat, ya. Di sini lihat dulu ungkapannya. Menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Di sebagian cetakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berbeda dengan berbeda dengan pendapat Mu'attilah. Itu yang lebih afdol kita katakan. Karena kalau kita katakan berbeda dengan Asy'ariyah, seakan-akan cuma Asy'ariyah doang. Sementara Asy'ariyah ini pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari, keterangannya ada di catatan kaki di halaman 11, nanti bisa dilihat. Tapi kalau kita katakan berbeda dengan Mu'attilah, ini lebih umum. Mu'attilah itu orang yang menyeleweng. Siapa yang menyeleweng? Asy'ariyah menyeleweng di dalam porsinya. Kemudian Mu'tazilah menyeleweng juga dalam porsinya. Kemudian Jahmiyah juga menyeleweng, dan kelompok-kelompok lain. Maka lebih afdal kita katakan berbeda dengan pendapat Mu'attilah. Apa sifat-sifat Allah? Sifat Allah dalam ayat ini disebutkan Allah punya wajah. Karena dalam hadis tadi dikatakan, mengatakan la ilaha illallah untuk mencari apa? Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sifat Allah. Kemudian sifat Allah itu apa? Sifat Allah, Allah punya kalimat. Apa kalimat Allah? Kun fayakun. Kemudian sifat Allah lagi apa? Allah berbicara. Apa isinya Allah berbicara? Wahai Nabi Musa, kalimat la ilaha illallah kalau diletakkan di satu timbangan, kemudian langit yang 7 selain aku beserta isinya taruh di satu timbangan dengan bumi yang 7, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Berarti Allah berbicara, menetapkan sifat-sifat Allah dalam pembahasan ini. Kemudian yang ke-13, ya, yang ke-13. Lihat, apabila kita memahami hadis Anas radhiyallahu an, kita akan tahu bahwa sabda Rasulullah dalam hadis Idban, maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Bukan sekadar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan saja. Ini tadi kita sudah jelaskan. Langsung ke-14, perhatikan perpaduan sebutan hamba Allah dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa dan Muhammad. Lihat, Nabi Muhammad dibilang abduhu wa rasuluhu. Kemudian Nabi Isa dibilang abduhu wa rasuluhu. Berarti di sini ada dua yang kita dapat. Yang pertama, ternyata hamba dan rasulnya itu berlaku buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kedua, ternyata dua-duanya itu orang biasa dan mereka berdua adalah hamba dan utusan Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kemudian Nabi Isa adalah Tuhan dan anak Tuhan, disebutnya begitu kan? Itu nggak pas. Yang pas ternyata Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, Nabi Isa juga hamba dan utusan Allah. Kemudian nomor 15, mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Ini yang bikin beda. Kalau Nabi Muhammad itu lahir dari ibu dan bapaknya. Tapi kalau Nabi Isa punya keutamaan tersendiri. Apa keutamanya? Nabi Isa adalah kalimat Allah. Apa kalimat Allah? Kun fayakun. Itu biar tidak salah. Kemudian yang 16, mengetahui bahwasanya Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan. Kemarin kita sudah jelaskan. Wa ruhun minhu. Nabi Isa adalah ruh darinya, ruh dari Allah. Dari di sini dalam bahasa Arab bayaniyah, menjelaskan bahwasanya Nabi Isa kayak ruh-ruh yang lain, bukan dari ini bagian tangan dari tubuh kita, tangan bagian tubuh kita. Ruh dari Allah. Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Apakah Nabi Isa bagian ruhnya Allah? Jawabannya tidak. Tapi Nabi Isa maksudnya adalah bayaniyah. Min di sini menjelaskan Nabi Isa ruh yang diciptakan oleh Allah sebagaimana ruh-ruh yang lain. Kemudian yang 18, yang ke-17, ya, mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya surga dan neraka. Apa istimewanya? Bisa masuk surga kita kalau percaya surga dan neraka. Tadi sudah disebutkan. Yang ke-18, mengetahui sabda Rasulullah SAW, sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya orang bakal masuk surga sesuai dengan
amalnya. Yang ke-19, mengetahui bahwa timbangan mempunyai 2 daun. Karena tadi dalam hadis disebutnya kalimat la ilaha illallah di satu timbangan, kemudian langit yang 7 beserta isinya selain Allah dan bumi yang 7 di satu timbangan. Berarti yang namanya timbangan ada 2 daun, diketahui demikian. Kemudian yang terakhir, mengetahui kebenaran adanya wajah Allah. Jadi bukan bohongan itu wajah Allah. Taunya dari mana? Tadi jelas-jelas dalam hadis yang ada di halaman 9, hadis yang pertama, neraka haram buat siapa? Orang berkata la ilaha illallah demi mencari wajah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan kita pelajari ini tauhid, kita mendapatkan keistimewaan tauhid dan dosa-dosa kita bisa terampuni karenanya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Rencananya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, tapi waktu tidak memungkinkan. Kemungkinannya 2. Yang pertama bisa langsung ketemu saya setelah sholat, atau yang kedua bisa ditunda pada waktu selanjutnya. Kita ketemu lagi di pekan pertama bulan depan, insyaallah kita masuk pembahasan bab yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.